Rhoma Irama. Apa lagunya? Pengorbanan. Seperti apa? Ya jangan, antum mau ngaji dijak nyanyi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah KJM, kajian Jumat malam, Masjid Ar-Rayyan, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Wabil khusus di malam hari ini merupakan kajian pertama kami di Masjid Ar-Rayyan setelah wafatnya Ami Muhammad bin Usman. Kita berdoa bersama-sama semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan pahala jariah atas apa yang beliau lakukan, mulai membangun, memakmurkan Masjid Ar-Rayyan ini, sehingga semua kebaikan-kebaikan yang muncul di masjid ini, entah ibadahnya, ilmunya, kegiatan sosialnya, semua Allah Subhanahu wa taala berikan saham kebaikan di alam kubur untuk Ami Muhammad bin Usman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi surah Al-Kautsar ini salah satu surat yang sering dibaca untuk menjelaskan mengenai hikmah ibadah kurban. Jadi yang pertama oleh Allah disebutkan, Allah itu mengingatkan kita, menjadikan kita ini ngeh itu apa? Sadar bahwa kita ini hidup di dunia tidak pernah lepas dari kenikmatan dari Allah. Semua nikmat itu dari Allah. Nggak usah gaya tok. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang kita rasakan, sehat, bisa bernafas, tidak ada kekurangan di dalam fisik kita, rezeki lancar, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, rumah tangga kita penuh dengan kebahagiaan, semuanya. Dan antum hitung nikmat-nikmat itu yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, yang tidak mungkin bisa dihitung, itu semuanya dari Allah. Maka Allah membahasakan untuk Nabi Muhammad SAW secara khusus dan membahasakan untuk kita secara umum, karena antum belajar kitab usul at-tafsir, usul tafsir atau qaidah tafsir. Di dalamnya ada satu rumus di dalam ilmu tafsir. Apa rumusnya? Al-ibratu. Kenapa tangan saya banyak gerak ya? Pamer aki. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sababi. Jadi di setiap ayat Al-Quran yang antum baca, mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas,
Jadi tidak masuk, asaqoli tidak masuk di sini. Karena mulai Al-Fatihah sampai An-Nas tidak akan ketemu. Asaqoli inna rahmatan fa syadudu itu tidak ada. Antum tidak akan ketemu di situ. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ayat yang antum pelajari itu ibroh, pelajaran, hikmah yang diambil bukan dengan kekhususan asbabun nuzul. Tidak. Karena kalau yang diambil kekhususan asbabun nuzul, Quran itu maka terlalu sempit. Tapi yang diambil umum al-lafadz, keumuman lafadz Al-Quran. Jadi keumuman maknanya. Itulah yang menjadikan Al-Quran ini semakin luas. Nah contoh, ketika Allah Ta'ala berfirman untuk Nabi Muhammad secara khusus, Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan artinya adalah telaga, Al-Haudz, yang namanya Al-Kautsar. Tapi ditafsirkan oleh ulama yang lain, itu untuk Nabi Muhammad khusus. Untuk kita apa? Al-Kautsar itu adalah an-ni'amu al-katsiratu. Kenikmatan yang sangat banyak, yang sangat luas, yang sangat besar, luar biasa. Nah sekarang, ayo diperhatikan masing-masing kita ini. Tidak ada nikmat Allah yang kecil, itu tidak ada. Semua nikmat Allah itu besar. Nah, apa konsekuensinya? Dua. Setelah kita oleh Allah diberitahu inna a'tainakal kautsar, kita dapat nikmat yang banyak, kita dapat nikmat yang besar, kita dapat nikmat yang luas. Konsekuensinya fasholli li rabbika. Itu nomor satu. Salate sing genah. Karena salat yang kita lakukan ini jamaah adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Maka semuanya tahu kan bagaimana ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam tanda kutip protes sama Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya apa? Bengkak. Tahu kan ceritanya? Lalu Ibunda Aisyah itu menganggap sholatnya Nabi dengan begitu serius dan panjangnya itu karena Nabi ingin dosanya diampuni dan ingin dimasukkan ke dalam surga serta selamat dari neraka. Itu bayangannya siapa? Istrinya. Sehingga seakan-akan surga, neraka, ampunan itu transaksional. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, untuk apa sholat sampai kakimu bengkak? Padahal Allah telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang dengan itu engkau masuk surga dan engkau selamat dari neraka. Ternyata Nabi Muhammad sholat bukan sekedar untuk itu. Tapi Rasulullah bilang apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas? Tidakkah pantas? Setelah Allah mengampuni dosa saya, setelah Allah menjamin saya dengan surga, setelah Allah menjamin saya selamat dari api neraka, dengan semua kenikmatan itu, mosok saya tidak pantas kalau harus bersyukur kepada Allah. Nah, maka sholatnya Nabi sehebat itu bentuk apa? Syukur. Tapi ingat, kalau Nabi nikmat yang dihitung nikmat ukhrawi. Betul Bu? Panjenengan ngelihatnya serius sekali. Takut saya Bu. Bu santai aja Bu ya. Nggak usah mendelik. Ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kuatir kena ain saya. Ibu bilang delok ini. Santai Bu ya. Santai Bu ya. Panjenengan tegang saya katut ini. Sudah. Maka jamaah sekalian, nikmat yang Nabi syukuri itu nikmat ukhrawi. Kalau nikmat duniawi, jujur panjenengan lihat, jauh lebih nikmat panjenengan dibanding Nabi. Ayo, pertanyaan nomor 1. Rumah panjenengan sama rumahnya Nabi lebar mana, luas mana, mewah mana? Hah? Makanan panjenengan sama makanannya Nabi, mana lebih lezat, mana lebih variatif? Makanan kita. Kendaraan. Kendaraan. Nabi numpak apa Pak? Unta. Panjenengan. Memang belum ada zaman itu ya. Nah cuma kan artinya kalau ngomong nyamannya duniawi, kita jauh lebih
nyaman. Tapi subhanallah ibadahnya Nabi jauh lebih hebat dibanding kita. Maka konsekuensi yang pertama setelah Allah mengatakan fasalli, setelah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, maka konsekuensi nomor satu syukur nikmat dengan sholat dengan baik, sholatnya sing genah. Maka antum tahu, yo kisah cerita salah seorang sahabat Nabi telat sholat. Telatnya bukan telat 1 rakaat. Telatnya cuma ketinggalan imam takbiratul ihram. Apa yang dia lakukan sebelum itu kok sampai telat? Ngelep. Ngerti ngelep? Nyiram kebun kurma. Sudah dengar azan, mikir, nanggung, kurang sedikit. Dan setelah selesai, dia bergegas ke masjid. Ternyata imam sudah takbiratul ihram. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Kebunnya diwakafkan. Ini loh Pak, pengorbanan itu Pak. Gak usah gaya tok, gak usah, wah aku sembelih sapi papat. Tapi setelah sapi papat dibeleh sholatnya telat. Korban apa antum itu? Kalau cuma korban sapi papat, Pak Prabowo itu loh 1000 ekor sapi. Loh ya apa antum ini? Ya lewat. Mana lebih banyak? Ayo, mana wong Jombang sing paling sugih? 1000 sapi? Tidak ada. Walaupun katanya uangnya siapa yang tidak tahu ya. Sudah. Nah, itu yang dibilang pengorbanan. Tahu ketika ada sesuatu yang menjadikan dia lalai dari Allah, maka perkara yang bikin dia lalai dari Allah harus diapakan? Sembelih. Kalau istri yang bikin Anda lalai dari Allah, istrinya diapain? Ditukar. Astagfirullah. Ini lo uniknya Ar-Royan itu, Masya Allah. Lo kok ditukar? Kenapa harus ditukar? Gak ditambah aja. Ngawur. Bu, mabuk. Beliau bu, mumpung orangnya ada ini. Nggak, sudah. Itulah makna pengorbanan. Jadi bukan sekedar tuku wedus, regorong 1,5 juta. Lek ngitung 1/3 bagianku, gak oleh kalong blas. Tapi setelah korban, sholatnya telat. Gak tahu poso, gak tahu ngaji, lu mikir meeting, gak berani telat dibanding sholat meetingnya dengan Allah telat. Meeting dengan manusia, gak wani telat. Itu tepat sini, gak boleh telat ini. Ini proyek 100 M untuk beli sapi 1000. Kalau telat bahaya, subhanallah. Tapi meeting dengan Allah, gak pernah takut telat. Nah, sudah, itu konsekuensi nomor 1. Fasalli li rabbika. Nomor 1. Konsekuensi kedua apa? Wanhar. Dan berkurbanlah. Maka dalam fikih Imam Syafi'i, dalam fikih Al-Imam Asy-Syafi'i, orang kaya gak gelem kurban makruh. Orang kaya gak mau kurban makruh. Karena dalam fikih Syafi'i, kurban itu hukumnya apa? Mana yang belajar Syafi'iyah? Jombang ini pondok Syafi'iyah loh. Dek ini Muhammadiyah, mau sona mau akad. Kurang dikit. Pas, tapi kurang dikit. Fardu ain ya medeni. Kalau fardu ain kan berarti kalau ada yang tidak kurban langsung dosa gede. Kurang dikit. Dalam fikih Syafi'i ada yang namanya sunnah kifayah. Antum tahunya fardu kifayah tok kan? Itu boleh ditakoni contohnya apa? Memandikan jenazah, gak ono liyane. Wes mulai cilik sampai tuwek kate mati, yang namanya kifayah itu apa? Fardu. Ditanya contohnya apa? Memandikan. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa lah ya, tim gak ngerti blas ya. Nah, sudah. Maka dalam fikih Syafi'i ada yang namanya sunnah kifayah. Apa? Sunnah kifayah. Nah, kurban ini sunnah kifayah. Artinya apa? Kalau dalam satu keluarga sudah ada yang kurban, maka sunnah untuk mereka gugur. Tapi tetap boleh kurban apa enggak? Boleh. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, lek ono wong soge, kayak panjenengan ini, gak ngaku. Lek wae kurban gak ngaku. Nah, kalau ada orang kaya, dan standarnya dalam fikih ada Pak. Kemudian dia tidak mau kurban, itu jatuhnya makruh. Makruh itu apa? Makruh yang mendekati haram. Berarti hampir saja dia melakukan perbuatan yang haram. Nah, maka kurban di sini, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Setahun awake seger waras.
Setahun kerjoane lancar. Setahun rumah tangganya semuanya senyum, gak ono nangis. Lek dihitung nangis sedino rong dino ya pantes lah ya. Setahun Masya Allah hidupnya nyaman, tidak ada gangguan. Maka sekali Allah minta dengan syukur yang besar nikmat yang Allah kasih tadi, wanhar kurbano. Lawang kambing poel itu loh sekarang, rego 1.200.000 ada. Walaupun ya rotok cilik, tapi intinya poel. Maka kalau kemarin ada di meme, saya kalau ngomong meme Anda tidak ngerti. Coba saya ngomong meme gitu ngerti Anda ya? Cara bacanya bagaimana? Meme, ada gambar anekdot lucu-lucuan lah. Kalau zaman dulu karikatur kayak gitulah ya. Itu ada orang dikasih gambar megang iPhone 17 Pro Max. Kalau Anda Pro Max, kalau saya Pro Max. Delok tok es kudu belenak wetengi, Masya Allah ya. Pro Max. Harganya berapa? Saya tidak tahu. Berapa? 20-an juta. Subhanallah ketika iPhone 17 Pro Max bisa dia beli, kambing katakanlah 2 juta lah ya, normal ya. 2.200.000, 2.300.000, 2.500.000. Tidak bisa dia beli. Nah, itu dalam fikih Syafi'i dibilang apa? Makruh. Karena untuk kepentingan yang tidak ada pentingnya sedikit pun, dia bisa beli. Tapi untuk kurban dalam rangka inna a'tainakal kautsar, dia tidak mampu. Coba, kufur nikmat apa enggak kita ini? Nah, baru kemudian Allah tutup, inna syani'aka wal abtar. Orang-orang yang membencimu, orang-orang yang mengganggumu, orang-orang yang menyakiti dirimu, abtar. Abtar itu apa? Arti awal kata abtar itu apa? Antum buka tafsir apa? Kamus bahasa Arab. Abtar itu orang mandul. Dalam arti yang lebih spesifik, wong lanang sing gak duwe anak lanang, anake wedok kabeh, sehingga terputus nasabnya dia. Gak bakal disebut lagi. Kenapa? Anaknya perempuan. Sementara yang pegang nasab laki atau perempuan? Laki. Jadi misalkan kalau saya punya anak laki namanya Ikrimah, nanti nama saya bakal disebut Ikrimah bin Rifki bin Ja'far bin Talib. Maka dengan anak laki tadi, potensial nama saya masih disebut. Tapi kalau anak saya perempuan, misalkan Aisyah binti Rifki. Tapi kalau nanti Aisyah punya anak, yang disebut nama suaminya, bukan nama anak saya yang perempuan. Tapi kalau anak saya laki-laki tadi punya anak, misalkan namanya Muhammad, Ikrimah, Rifki, Ja'far, Talib, panggah masuk. Nah, Nabi Muhammad tidak punya anak laki kecuali wafat di usia yang masih kecil. Nah, maka sama orang-orang kafir dinyek abtar, terputus. Maka oleh Allah ditunjukkan aslinya yang terputus itu bukan orang yang tidak punya anak atau orang yang tidak punya anak laki-laki sehingga nasabnya terputus, tapi orang yang terputus adalah orang yang tidak punya amal soleh yang mengalirkan pahala untuk akhiratnya. Maka sama Allah dibalas ketika orang kafir bilang Muhammad abtar, terputus nasabnya. Oleh Allah dibilang apa? Inna syani'aka, bukan kamu yang terputus. Tapi orang kafir yang tidak punya amal soleh yang akan terus mengalir untuk akhirat mereka, itulah orang yang abtar. Nah, maka tujuannya biar tidak abtar, sholato sing genah, kurbano sing api. Faham boten? Nah, sekarang begini. Kalau kita ngomong kurban, ada berapa pengorbanan dalam kehidupan Nabi Ibrahim? Ada berapa, Pak? 3? Masya Allah. Aroyan loh ini, jangan malu-maluin loh ini. Sepirang tahun KJM ini. Begini kita hitung. Ini sebagian, bukan semuanya. Nomor 1. Pengorbanannya Nabi Ibrahim ketika harus berbeda dengan bapaknya yang bernama Azar. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan cuma orang kafir, bukan. Tapi apa? Produsen Tuhan. Loh, iya apa? Tukang apa? Tukang pahat Tuhan, produsennya dia. Produsen Tuhan. Sampai Nabi Ibrahim bilang apa? Ya sudah Pak, aku berlepas diri darimu. Itu pengorbanan pertama. Jadi dia rela berlepas diri dari bapaknya. Yang penting dia tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pengorbanan yang kedua, diobong, dibakar. Anda ketika dengar cerita Nabi Ibrahim dibakar, ceritanya enteng. Serius ini. Kenapa ceritanya menjadi ringan? Karena panjenengan tahu endingnya, oh itu genine moro-moro adem itu. Ora panas belas. Tapi dalam keadaan Nabi Ibrahim, ketika akan dilemparkan ke dalam api, yang apinya itu diriwayatkan tidak padam selama 7 hari 7 malam. Sebesar apa api itu? Kalau ada burung lewat di atasnya, jatuh, bukan siap dimakan. Wes gak iso dimakan karena habis. Gosong habis. Dan Nabi Ibrahim ketika mau dilempar, dalam keadaan tidak tahu kalau api itu bakal menjadi dingin. Nanti terulang kisahnya. Ketika Nabi Ibrahim nyembelih Ismail. Nabi Ibrahim belum tahu kalau Ismail bakal Allah ganti dengan domba. Coba tahu Pak, yo enteng. Ora apa-apa Is, ayo Is, maju Is. Mari ngono dadi wedhus, cok kuwatir. Yo enteng, di mana letak pengorbanannya? Sementara kita sekarang hanya sekedar melepaskan sedikit dari harta yang kita punya, paniknya minta ampun. Engko sing joli sapa? Lek bojoku loro ya apa? Lek pas pengen rabi maneh modalnya ya apa? Lu. Baru uang. Itu Nabi Ibrahim mau dilempar ke api. Anda tahu kan? Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril towo bantuan. Ya Ibrahim, alaka minni hajatun, ada ndak yang bisa saya bantu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Imma minka fala, kalau dari kamu, belas aku gak butuh. Tauhid apa ndak ini? Tauhid apa ndak ini? Ya itulah maka Nabi Ibrahim dibilang bapaknya tauhid. Dibilang, kalau dari kamu Jibril, saya ndak butuh. Wa imma minallah fana'am. Tapi kalau pertolongan itu dari Allah, itu yang aku tunggu. Dan ini Pak, ngomongnya Pak, persekian detik. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu datang ketika ketapel besar untuk melemparkan Ibrahim, itu talinya sudah diputus. Tak. Dalam waktu sepersekian detik, Nabi Ibrahim tidak lupa kepada Allah. Kita kecelakaan saja. A'azanallah wa iyyakum, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan buat kita semua ya. Saya di perbatasan Probolinggo Pasuruan, pulang dari Lumajang. Wah, nyetir mobil. Tidak kenceng. Karena menjelang adzan subuh, kita mau cari masjid buat sholat subuh. Truk di depan saya, tangki solarnya barusan diisi penuh. Pecah, pang. Itu solarnya tumpah. Itu mobil saya muteran. Berhenti berjalan, nabrak truk mana. Itu sepersekian detik. Lupa kalau saya bawa istri, saya bawa anak. Kailing belas. Yang penting aku selamat. Setelah kerosok awakku selamat, baru saya nyari siapa? Istri. Baru saya lihat anak saya. Subhanallah. Dalam keadaan persekian detik tadi, Nabi Ibrahim tidak lupa kepada Allah. Malaikat Jibril datang. Kalau kita Pak, kalau orang tenggelam, jangankan kayu kuat. Pepatahnya apa? Kayu lapuk pun diraih. Iya Pak enggak? Ini Nabi Ibrahim tahu. Ini Jibril menjadikan Allah akan cemburu kalau saya ambil pertolongan dia. Maka Nabi Ibrahim bilang, imma minka fala wa imma minallahi fana'am. Kalau dari kamu saya tidak butuh, tapi kalau dari Allah saya perlu itu. Saya perlu yang dari Allah itu. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril pergi. Allah mengatakan kepada api, ya nar, geni, ngerti ya lo ya, kamu makhlukku. Yang mengizinkan kamu panas itu aku. Yang menjadikan panasmu itu mencelakai orang lain, manusia, itu aku. Maka sekarang oleh Allah ciptaan yang bernama api dengan sifat dasar panas dan membakar, bisa tidak Allah ganti? Bisa tidak Allah ganti? Itu loh Pak, kalau orang berjuang buat Allah, hukum alam dirubah sama Allah. Lo Anda mengetokno duit bingung. Tauhid apa yang kita pelajari? Waduh. Batu apa bersin tadi, kaget saya. Nah, ini tauhid model apa? Anda tahu Ashabul Kahfi? Idza tala'at tazawaru an kaffihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal. Itu matahari sama Allah. Ini kan gini. Ini guanya Ashabul Kahfi. Antum lihat ya. Ini katakan pintu gua itu menghadap ke timur. Pintu gua sebelah yang satunya menghadap ke barat.
Itu kalau matahari keluar dari sini, oleh Allah digeser ke kanan dikit. Tujuannya apa? Supaya tidak melukai tubuhnya Ashabul Kahfi. Kalau dia tenggelam di barat, Allah geser sedikit ke kiri. Biar tidak merusak tubuhnya Ashabul Kahfi. Ini Allah ngerubah hukum alam. Bukan cuma api yang seharusnya panas menjadi dingin. Ini matahari yang disebutkan dalam surat Yasin apa? Matahari dan bulan itu memiliki apa? Garis edarnya. Itu sama Allah garis edarnya. Garis edar, gak usah kaku-kaku. Sampean gaenanku, iki makhlukku. Sampean matahari, makhlukku kata Allah. Buatan saya. Dan ini yang ada di dalam gua, ini hambaku yang soleh. Dipindah matahari sama Allah. Mindah matahari untuk menyelamatkan orang soleh. Allah bisa. Tapi tidak berhenti sampai situ ceritanya. Apa sebelum matahari itu sama Allah dipindah? Ini anak meninggalkan kemewahannya. Betul apa enggak? Antum buka tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi yang jumlahnya berapa? 7 itu. Abnaul muluki wal umara. Anaknya para raja dan pembesar. Uripe enak, uripe nikmat. Tapi berkorban untuk menyelamatkan akidah dan tauhidnya. Ditinggalkan kemewahan itu, pindah ke dalam gua. Karena pengorbanan itu Allah menyelamatkan mereka. Ashabul Kahfi. Antum mau tak ceritani yang lain lagi? Allah ngerubah hukum alam. Hadis Bukhari Muslim. Ketika ada satu orang pembunuh 99 jiwa. Ingat kan? Datang ke ahli ibadah, tanya, bisa enggak saya tobat? Kata ahli ibadah, lu dosamu apa? Saya baru saja membunuh 99 orang. Dosa besar apa kecil? Boy, gak karuan ngomong besarnya ya. Membunuh 1 jiwa saja, Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti membunuh manusia sak dunia. Itu membunuh 1. Iya banda? Ini berapa? 99. Ahli ibadah kaget. Wong gak tahu ndelok wong maksiat ya. Tadi gumunan. Mateni wong siji kaget iki 99. Piro? 99. Panik ahli ibadah. Dibilang apa? Tidak bisa tobat. Tidak bisa tobat. Katanya pembunuh tadi apa? 99 tak pateni landahne mek siji. Wes cek jangkep wes ya. Kalau ada orang tanya biar ndak nanggung, kok gak ganep 100 pisan, tak genepi. Dibunuh ahli ibadah, tas. Berapa sekarang? 100. Ini kalau urusannya sama Pak Tri, wes hukum mati betul ini. Hukum mati betul ini. Sudah. Tapi dia tidak putus asa. Apa yang terjadi? Berangkat lagi dia. Karena masih kepingin tobat. Datang kepada ahli ilmu. Antum dengerin. Yang pertama datangnya ke siapa? Ahli ibadah. Bisa enggak? Ada enggak kemungkinan ahli ibadah itu enggak ngerti ilmu? Ada. Nah maka dia pindah ke ahli ilmu. Fa'ata'alima. Dia datang seorang alim. Tanya, saya bisa tobat enggak? Apa dosamu? Mateni wong 100. Oh, mek 100 gak kurang tak? Loh, ya ndak begitu ya. Cuma artinya dia tahu. Apa katanya ahli ilmu? Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi kamu dengan tobat. Bisa? Bisa. Tapi syaratnya satu. Apa itu? Pindah dari kampungmu, pindah ke kampung orang-orang baik. Lihat, ini loh pengorbanannya. Ninggal kampung. Sudah, tobat dia, ninggal kampung. Di tengah jalan apa yang terjadi? Meninggal dunia. Malaikat rahmat cepet-cepet turun dari langit. Bukhari Muslim. Malaikat azab tidak terima lo ngawur rahmat iki. Durung tobat iki, sik niat. Durung tahu sujud, mari mateni wong, 100 turun azab, malaikat azab. Rebutan. Kata malaikat rahmat apa? Ini jatah saya. Dia sudah mau tobat. Kata malaikat azab, kan baru mau. Durung, sujudnya durung tahu. Kata malaikat azab, berarti dia jatah saya. Allah kirimkan malaikat ketiga. Berwujud manusia. Menjadi apa? Penengah. Apa yang terjadi? Kata malaikat ketiga, kisu. Ukuran aja ukuran. Lebih dekat ke kampung yang jelek, atau lebih dekat ke kampungnya orang baik yang dia mau ke sana. Diukur. Ketika ngukur, antum cek hadisnya. Aslinya jaraknya sama.
pas di tengah. Tapi apa yang terjadi? Fa'auhallah ilal ardillati yadhhabu ilaiha anta qarbi. Wa auhallahu ila dhaka anta ba'adi. Allah berfirman kepada kampung yang mau dia datangi. Allah bilang apa? Nyedeo. Mendekatlah kamu. Ini bumi Pak. Diperet-peret sama Allah. Lah boleh jadi awalnya gempa bumi dari situ mungkin ya. Karena tatanan surat ruwet. Ini ke bumi yang mau dia datengin, Allah perintahkan apa? Mendekatlah kamu. Dan Allah berfirman kepada bumi yang dia tinggalkan, anta ba'adi, menjauhlah kamu. Sampai diolor, diukur, menang kampung yang mau dia datangi, menang kampungnya orang soleh, cuma 1 jengkal. Akhirnya apa? Jatahnya malaikat rahmat. Jadi itu bagaimana Allah itu membelani orang yang berkorban. Lah kalau kita tidak pernah berkorban, Allah membela kita dengan alasan apa? Wah, tepas, alhamdulillah. Monggo wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Kita lanjutkan. Itu pengorbanan keberapa? 2. Dibakar di api. Akhirnya karena perjuangannya Ibrahim memperjuangkan tauhidnya, Allah rubah hukum alam itu, Allah rubah. Jangankan merubah hatinya bos. Ini api jadi dingin. Matahari miring. Bumi yang satu sama Allah ditarik, yang satu sama Allah didorong. Dalam tanda kutip tentunya iya. Itu ketika apa? Allah melihat ada pengorbanan. Kemudian yang ketiga, setelah menikah dengan Siti Saroh, kemudian menikah dengan Siti Hajar. Antum mau pakai keluarganya Nabi Ibrahim enggak? Mau? Maunya yang serius? Serius mau? Tak cerita nih. Ada satu, enggak usah. Saya kalau kadung ini mesti cerita terus malah gak ilmu nih. Sudah. Nanti ceritanya nanti. Antum ingetin kalau waktunya masih ada ya. Sudah. Pengorbanan ketiga. Setelah istri pertama tidak kunjung memiliki anak. Antum tahu Nabi Ibrahim berdoa minta anak berapa tahun? 90 tahun kurang sedikit. Antum doa berapa bulan wis bosen? Wah, gak dikei. Ini 90 tahun kurang sedikit. Sampai menikah dengan Siti Hajar, akhirnya Allah kasih keturunan. Sampai Nabi Ibrahim sendiri merasa apa? Kaget. Bagaimana saya bisa melahirkan? Sementara saya sudah beruban dan tua, sementara istri saya mandul. Allah bilang, sudah. Kalau Allah berkehendak, jadi. Tapi lihat, sabarnya, ikhtiarnya, ikhlasnya, ridhonya. Antum jangan shortcut. Tiba-tiba langsung punya anak setelah sabar. Enggak. Ada ridho, ada ikhlas, ada sabar, ada ikhtiar, ada perjuangan. Allah kasih. Masih ingat gak cerita perempuan di zamannya Nabi Musa minta anak tidak dikasih sama Allah? Ada seorang perempuan di zaman Nabi Musa, antum cek dalam kisah-kisah Israiliyat. Nikah cerai. Suami yang menceraikan dia nikah dengan perempuan lain, punya anak. Dia berganti suami, tidak kunjung punya anak. Berarti yang mandul siapa? Perempuan itu. Datang sama Nabi Musa, minta didoakan agar Allah karuniakan seorang anak. Apa yang terjadi? Nabi Musa berdoa, ya Allah, hambamu seorang perempuan si fulan minta dikaruniai anak. Allah langsung jawab, ya Musa, inni katabtu annaha aqim. Tidak iso. Terlanjur saya tulis di lauhil mahfuz, dia mandul sampai mati. Diberitahu sama Nabi Musa, Mbak, yang sabar. Allah mengatakan engkau mandul. Apa yang terjadi? Sudah pisah Nabi Musa dengan perempuan itu. Sekian tahun berikutnya, perempuan itu hamil dan melahirkan. Nabi Musa kaget. Duh, ini info A1 ini. Ini bukan dokter kandungan yang ngomong dia mandul. Yang ngomong siapa? Allah lewat Nabi. Bisa enggak keliru? Tidak mungkin. Sampai Nabi Musa penasaran. Ya Allah, bagaimana cerita perempuan ini sampai punya anak?
Sementara engkau dari doa yang aku minta, engkau mengatakan dia mandul sampai mati. Antum dengerin. Ya Musa, innaha da'atni. Wa da'atni. Wa alahat fi du'ai hatta stahyaitu minha fa'a'taituha su'laha. Musa, perempuan itu semenjak pisah dari kamu, engkau beritahu dia mandul sampai mati, mulai detik itu dia berdoa. Dia terus berdoa. Dia keras, yakin, serius di dalam doanya. Apa yang terjadi? Hatta stahyaitu minha. Sampai aku malu sama perempuan itu. Apa yang terjadi? Akhirnya aku kasih apa yang dia minta. Subhanallah, lihat. Nabi Musa sekitar 86 tahun minta anak. Sudah, setelah anaknya lahir, istri yang melahirkan anak plus anaknya yang baru lahir, oleh Allah disuruh ngapain? Disuruh ninggal di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba kurang ekstrim apa perintahnya Allah ini? Dan Allah membahasakan dalam Al-Quran, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Tapi bukan itu intinya. Inda baitikal muharram. Nanti kita jelaskan pelan-pelan ya. Nggak tahu speed saya kok rotok cepet malam ini. Karena saya tadi berangkatnya rotok telat, nyetiri rotok ngebut ke bawah, intonasi ceramah maling ngebut juga. Begini, ya Allah, aku tempatkan askantu. Askantu itu apa? Tinggal bukan dalam waktu singkat. Tapi apa? Aku tinggalkan anak dan istriku dalam waktu yang akan panjang. Di mana? Fi wadin, di suatu lembah. Ghairi dhi zar'in, yang di lembah itu tidak ada tanaman. Antum lihat bahasanya Allah. Membahasakan tempat yang tidak ada kehidupan. Bu, bu. Petan. Bu, panjenengan mirengaken kula mboten? Nggih napa nggih? Apa? Saya ngomong apa? Setan. Loh kok anjok setan iki apa ini? Nah, Allah membahasakan di suatu lembah yang tidak ada tanaman. Sekarang lihat, kalimat tidak ada tanaman itu kalimat yang mengisyaratkan tidak ada kehidupan. Nomor satu, kalau tidak ada tanaman, berarti di tempat itu ada air apa tidak? Tidak ada. Karena kalau ada air, mesti suket-suket ono itu. Ini tidak ada. Yang kedua, kalau rerumputan tidak ada tidak binatang di situ? Tidak ada. Kalau tidak ada binatang, tidak ada sumber makanan, manusia ada tidak di situ? Tidak ada. Di tempat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan istri yang baru saja melahirkan dan anak yang baru saja dilahirkan. Di tempat seperti itu. Ini kalau pakai akal, Pak, masuk apa enggak? Ini bisikan dari Allah atau jangan-jangan saya ngigo ini? Kan banyak sekarang cerita kan? Mimpi suruh ngelempar anaknya ke sumur. Ada apa enggak? Loh, Anda dengar berita? Jadi ada seorang ibu ngelemparkan anaknya ke sumur. Ketika ditangkap sama teman-temannya Pak Tri ini, ditangkap, diinterogasi, ditanya, dibilang apa? Saya mendapatkan bisikan. Lah, iki lho lek nganggep dirinya Nabi Ibrahim yang ini gitu. Ya, ini nganggep dirinya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah. Ini kalau pakai akal, Pak, gak mlebu blas ini, Pak. Apalagi akalnya manusia akhir zaman seperti saya dan panjenengan. Iki perintah apa iki? Tidak masuk. Sudah, Nabi Ibrahim taruh di sana. Tapi tempat itu bukan sekedar tempat yang tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram. Tapi tempat ini ya Allah adalah tanah sucimu ya Allah. Terus maksudnya apa? Begini loh maksudnya. Seburuk-buruknya keadaan kita. Tidak ada makanan, tidak ada uang, tidak ada teman, tidak ada pekerjaan. Tubuh sakit, selama kita berada di tempat yang baik, maka tidak usah khawatir. Selama itu yang kita lakukan adalah perintahnya Allah, tidak usah bingung. Apa buktinya? Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim mulai pergi, tanya, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apa jawabannya Ibrahim? Anda tahu bagaimana Nabi Ibrahim jawab istrinya? Tidak pakai noleh. Sambil untanya berjalan, Nabi Ibrahim bilang apa? Iya, ini adalah perintah
Allah. Apa jawaban istrinya? Ya wis, ngalio mas, kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan kita. Mana istri yang model begitu sekarang? Angkat tangan. Mana? Anda baru diwayu, bingung. Mama mati ya, aku mati. Dari mana ya? Kenapa? Wah, panjenengan kalau saya pengajian di sini lagi jangan di sini ya, pindah sana aja. Oh, bahaya ini. Bisikannya kurang bagus ini. Tadi baru pembukaan suruh nyanyi Romai Rama, perjuangan. Astagfirullah. Nah, sudah. Ini lihat ini. Siti Hajar bilang apa? Kalau memang ini perintah Allah, pergilah. Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita. Nomor 3. Pertanyaan setelah itu, Siti Hajar selamat apa enggak? Selamat apa enggak? Kalau pikirannya manusia, enggak mungkin selamat. Air enggak ada, tanaman enggak ada, binatang enggak ada, apalagi manusia. Ini perempuan lemah dengan anaknya yang baru lahir. Ternyata Allah keluarkan air. Mulai muncul tanaman, mulai muncul manusia dari sekitaran lembah itu untuk mendekat izin kepada Siti Hajar. Boleh enggak saya manfaatin airmu? Kata Siti Hajar, kalau kamu orang baik, ayo tinggal bareng saya di tempat ini. Akhirnya mulai ada kehidupan, ada tanaman, ada kurma, ada binatang. Selamat enggak? Selamat. Kenapa? Itulah pengorbanannya di situ. Kita pengorbanannya apa? Minta keluar Zam-Zam dari kakinya Ismail, sementara perjuangan kita tidak seperti perjuangannya Hajar ketika ditinggal Ibrahim. Adil tidak kita dengan Allah? Tidak adil kita ini. Kita ini mintanya banyak, ibadahnya sedikit. Minta bayaran besar, keringete gak netes blas. Loh, kok antum tidak malu sama Allah? Malaikat lo nyatet bingung, tenan pora wong iki. Kok dicatat gak serius? Gak dicatat kok diamuk be Gusti Allah aku. Nah, kenapa? Allah tidak lihat perjuangan itu dari kita. Nomor 4. Setelah 8 tahun, itu anak nggak pernah dikunjungi. Bapaknya datang. Datang bapaknya. Baru main sebentar, seneng ngelihat anaknya mulai tumbuh besar. Umur 8 tahun, Pak. Laki. Sementara Anda tahu orang Arab itu kebanggaannya anak laki apa perempuan? Laki. Seneng. Anaknya ganteng, rapi, bersih, calon nabi. Luar biasa. Tidak ada calon nabi jelek itu, tidak ada. Nabi jelek itu di Indonesia tok loh. Ahmad Musadek, ngono-ngono iku elek-elek. Ngatemin barang, lo jenenge tok lo gak pantas Pak Nabi kok ngatemin itu loh, Masya Allah. Sudah muncul apa? Gufron bukan nabi, malaikat itu. Lo katanya penjaga, lo kok penjaga gawangnya apa? Neraka lo, malaikat lah dia. Saya rasa malaikat pun marah ketika Gufron ngaku-ngaku jadi malaikat itu. Jadi malaikat merusak citra malaikat ini. Sudah, kita lanjut. Astagfirullah. Aduh, saya lanjut. Sudah, apa yang terjadi? 8 tahun balik itu bapak. Main sama anaknya sebentar. Beberapa waktu istirahat si bapak yang bernama siapa? Ibrahim. Ketika tidur ngapain? Ngimpi. Inni ara fil manami anni azbahuk. Nak, aku ngimpi, di dalam mimpiku Allah perintahkan untuk menjembelihmu. Coba, apa jawabannya anak ini? Dan sama seperti api tadi, kita dengar cerita Nabi Ibrahim dibakar. Kecil, ngono genine adem iku. Ora apa-apa blas. Sama seperti itu ketika kita dengar Ismail oleh Allah diperintahkan kepada Ibrahim untuk disembelih. Kita bilang, mari ngono dadi wedhus iku. Ora apa-apa. Loh, ini Ibrahim belum tahu cerita itu, Pak. Subhanallah, tidak ada teriakan dari ibunya yang bernama Hajar. Gak tahu belanjani, gak tahu ngerumat, gak tahu marani. Teko-teko anakku kate di Bu, Bu. Anda suami tidak pulang seminggu teko mencep, kuping meripat, pipi ngelumpuk di lambe kabeh. Crut. Masya Allah, baru seminggu tidak pulang. Ini 8 tahun. Datang anaknya mau disembelih. Apa komentar ibunya? Kalau memang ini perintah Allah, urusan dewi be anakmu. Ya, tanya Nabi Ibrahim sama Ismail, apa pendapatmu nak? Fanzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Apa jawaban anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni
insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan. Coba seringan itu dibeleh. Kita baru kambing. Kambing. Waduh piro iki? 2.300.000. No. Lah kok anakku ya apa? Lagi bisnis MBG durung mlaku kalem maneh. Wah, repot kita. Ini baru kambing rego 2.300.000. Mikire kedawan. Ini anak. Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakonono Pak. Satajidhi insyaallah minas sabirin. Ketika anaknya mau disembelih, itu anak minta 3 permintaan. Bukan Aladin ini. Gosok. Saya beri 3 permintaan. Ngawur ini. Ini serius. Permintaan pertama apa? Jauhkan saya dari ibu saya. Khawatir nanti dia sedih. Nomor 1. Permintaan nomor 2. Ikat tangan, kaki, serta tutup rapat mataku. Khawatir kalau pisau mendekati leherku, aku berontak dan kamu gagal menjalankan perintah Allah kepadamu. Maka apa? Ikat kuat tanganku, kakiku, dan tutup rapat mataku. Permintaan keberapa? 2. Itu menunjukkan sabar itu perlu ikhtiar. Ndak ono ceritane ngetes iman. Mas, lapo sampean kok nang Car Free Day, Mas? Yo mosok ngaji tok gak tau dites rek. Yo dites dalam mripate ndelok ibu-ibu sing gawe legging-legging iso menundukkan pandangan apa ngene. Ndak ada istilah ngetes iman itu, ndak ada. Lo ini lo Ismail, nabi, bapaknya dia nabi. Tetap ikhtiar, tutup mataku, ikat tangan dan kakiku. Permintaan ketiga apa? Tajamkan pisau. Supaya apa? Segera tuntas rasa sakitku. Wih, Anda dengar bagaimana perasaan seorang bapak ini? Ini loh Pak, baru pengorbanan. Kita korban waktu, males. Korban tenaga, males. Apalagi korban. Kita lihat urusan fulus, ya Allah. Kota amal masjid kalau Jumat. Itu saya mesti bercandain takmir-takmir yang ketika saya mau pulang Jumatan itu kan mesti takmir biasa Pak. Setiap Jumat kotak dibuka. Saya bilang apa? Pak, ben gak kesel. Sing abu-abu ra usah dihitung. Dikira-kira aja saya bilang. Sekakean ngitung jumlahnya mek. Astagfirullah, ini bukan ngenyek loh ya. Ini anekdot guyon aja. Yang dihitung apa Ustadz? Sing abang B biru ae karuan. Jumlahnya titik, gak ngesel-ngeseli, intu Oke. Subhanallah, kita baru uang. Sudah dilakukan 3 permintaan tadi, dituruti, dijauhkan dari ibunya, diikat tangan dan kaki serta ditutup matanya, ditajamkan pisaunya. Baru seret, apa yang terjadi? Langsung Allah ganti dengan seekor domba. Bayangin. Perjuangan seperti itu yang Allah tunjukkan dari kisahnya Ibrahim, semua perjuangan. Semuanya perjuangan. Dan semuanya ada kaitannya dengan tauhid. Mengedepankan Allah atau keinginan pribadi. Dan apa hasilnya? Penutup. Apa hasilnya? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan, an-nasr, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, ma'as sabr, berada di balik kesabaran. Nabi Ibrahim sabar apa enggak? Sabar. Berseteru dengan ayahnya, sabar tetap milik Allah. Mau dibakar, sabar yakin dengan pertolongan Allah. Tidak kunjung punya anak, sabar tidak putus asa di dalam doanya. Ketika punya anak disuruh ninggal anak yang ditunggu 86 tahun, lahir disuruh ninggal. Sabar dengan perintah Allah. Setelah 8 tahun datang, baru senang ketemu anaknya main sebentar, datang perintah nyembelih, sabar untuk menyembelih anaknya. Subhanallah. Bayangin 5 sabar ini yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu apa? Kejayaan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Apa artinya? Syariatnya Nabi Ibrahim itu ada sampai hari kiamat.
Bahkan ketika tahiyat, yang kita sebut bukan cuma Nabi Muhammad, tapi siapa? Nabi Ibrahim. Di dalam zikir pagi dan petang, millata abina Ibrahim. Itulah jamaah, itu pengorbanan. Yang kisah Ibrahim ini, maaf bukan sekedar untuk kita cerita menjadi konon ceritanya, tapi mengilhamkan kepada kita setelah kita mentadabbur semua itu, untuk kita yakin apa yang kita korbankan di jalan Allah akan Allah ganti dengan yang setimpal. Lah kalau hidup tidak ada pengorbanannya, urip model apa? Selesai. Saya kasih bonus 1. Orang pulang haji biasa minta hajinya apa? Mabrur. Mabrur itu artinya apa? Barokah? Apa tadi? Barakallahu fikum. Baik. Diambil dari kata birrul walidain. Sekarang lihat. Tidak akan didapatkan mabrur kalau tidak ada pengorbanan. Orang haji perlu uang apa enggak? Perlu uang. Ninggal kerjaan apa enggak? Ninggal kerjaan. Dan Anda jangan bayangkan VIP-nya haji panggah kesel. Tanya saya. Oh, sombong. Nah, panggah kesel. Itu pengorbanan. Maka ketika pulang, baik, mabrur. Sekarang lihat ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada albir, mabrur, sampai kapan? Sampai kalian mampu menyedekahkan, bukan semua, sebagian dari sesuatu yang paling kalian cintai. Tidak akan sampai derajat pengorbanan kalau kita belum bisa melepaskan sedikit. Allah tidak minta semua dari apa yang paling kita cintai. Kenapa? Disitulah ujiannya. Apa yang paling kita cintai jangan sampai mengalahkan kecintaan kita untuk berkorban di jalan Allah. Paham jamaah? Nah, maka itulah Nabi Ibrahim tadi. Kalau kita ingin mencapai al-birra di sini artinya apa? Surga. Maka syaratnya sedekahkan sebagian yang paling kalian cintai. Bu, yang paling dicintai apa, Bu? Pak Tri, jangan keras-keras Pak Tri. Yang paling dicintai apa, Bu? Sedekahkan sebagiannya. Bagaimana caranya? Mumpung istri saya ikut ini, terang-terangan aja, selanjutnya. Bagaimana caranya? Telung dino. Ceritanya orang Jombang yang nyanyi, bukan? Nah, jadi contohnya bukan itulah ya. Contohnya itu, apa yang paling kita cintai, yang kita khawatir itu menjadi duanya Allah di dalam hati kita, maka sedekahkan sebagiannya. Abu Bakar, sukses. Umar, sukses. Utsman bin Affan, sukses. Dan para sahabat Nabi yang lainnya, sukses. Mereka melepaskan apa yang paling mereka cintai untuk meraih cinta terbesar dari Allah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.